Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini nih kita mau kupas satu topik yang lagi cukup rame ya di kalangan fans bola Asia Tenggara. Betul. Ini soal penolakan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM ya, atas undangan PSSI kita. Iya, undangan buat laga uji coba di FIFA Matchday September 2025 nanti. Nah, misi kita sekarang coba bongkar deh. Kenapa sih mereka nolak? Apa konteksnya gitu? Oke, siap. Oke, kita mulai ya. Penolakan ini kan jelas bukan sekedar, oh jadwalnya batal, gitu aja ya. Pasti ada rasa kecewa, apalagi dari kita, Indonesia. Pastinya. Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, kan udah bilang pengen banget gitu ketemu Malaysia lagi. Rival klasik lah. Iya, iya. September itu dibilang pas momennya. Tapi, ya ternyata, kata Pak Erick, tim Malaysia punya rencana lain. Kalimatnya sih halus ya, tapi gimana ya? Diplomatis banget ya kedengarannya, tapi ya benar, rivalitas Indonesia-Malaysia ini kan, wah, sejarahnya panjang, sering panas juga di dalam dan luar lapangan. Banget. Jadi batalnya laga ini tuh emang lebih dari sekedar batal main bola. Ada sentimen persaingan, gengsi negara juga kan di situ. Jadi bobotnya beda emang. Nah, itu dia. Jadi alasan resmi dari FEM sendiri apa sebetulnya? Kok bisa tawaran yang kayaknya seru ini ditolak? Publik pasti penasaran kan? Oke, jadi kalau dari informasi yang ada nih, ada dua alasan utama yang mereka sampaikan. Yang pertama, mereka bilang mau fokus ke Piala AFF U23 2025. Oh, AFF U23 ya? Iya, dan kebetulan banget Malaysia sama Indonesia ini satu grup di sana. Jadi ya argumennya mungkin kurang strategis gitu kalau uji coba dulu sama lawan segrup. Mungkin mau simpen taktik atau gimana ya? Masuk akal sih kalau dari sudut pandang itu. Terus yang kedua apa? Alasan kedua itu jadwalnya bentrok sama turnamen tahunan mereka, Piala Merdeka. Nah, ini juga diadain September dan kayaknya ini jadi prioritas buat FAM. Piala Merdeka. Oke. Jadi ya itu alasan resminya. Prioritas kalender sama strategi turnamen lah intinya. Oke, jadi fokus AFF U23 sama bentrok Piala Merdeka. Tapi, bukannya lawan Indonesia yang lagi naik daun gini bisa jadi tolak ukur bagus ya? Apalagi nanti ketemu juga di AFF U23. Agak aneh nggak sih? Atau ada pandangan lain gitu? Nah, itu dia poinnya. Justru ini yang jadi bahan kritik loh. Malah datangnya dari legenda mereka sendiri, Safeh Salih. Oh ya, Safeh Salih? Iya, dia bilang sayang banget gitu FAM nolak. Menurut dia, ini kesempatan emas buat ukur kekuatan Malaysia sekarang. Dia bilang, timnas Indonesia udah berkembang pesat. Bukan tim biasa lagi, udah level Asia, pemainnya banyak di luar negeri. Gitu kurang lebih. Jadi kayak, wah ini kesempatan uji coba, bagus kok dilewatin. Wah, ini menarik nih. Kalau udah legenda sendiri yang ngomong kan beda ya. Bukan cuma, suara netizen gitu. Berarti emang ada perdebatan internal juga mungkin ya soal strategi FAM ini? Bisa jadi, bisa jadi. Terus gimana di medsos? Pasti heboh kan rivalitas klasik gini. Wah, jangan ditanya. Rame banget, banyak netizen, ya terutama dari kita ya, yang nyindir, bilang FAM kayak menghindar lah, takut lah sama Garuda yang lagi on fire. Udah bisa ditebak sih ya. Iya. Mungkin nyambung juga sama komentar-komentar sebelumnya kan dari pihak sana soal timnas kita di AFF. Jadi ya ada perang narasi, persepsi gitu deh, biasalah rivalitas. Oke. Jadi situasinya rumit ya. Ada alasan resmi, tapi ada kritik dari legenda, plus riuh di medsos. Nah, terus PSSI gimana nih nanggepinnya? Pasrah aja atau ada langkah lain? Enggak dong, PSSI gerak cepat kok. Mereka nggak mau stuck di penolakan ini. Langsung cari opsi lawan lain. Ada nama Lebanon, Kuwait, gitu yang muncul. Oh, Lebanon sama Kuwait, Timur Tengah ya? Betul. Dan menariknya nih, asisten pelatih timnas, Alex Pastor malah lihat sisi positifnya loh. Oh ya, gimana tuh? Dia bilang, lawan tim Timur Tengah ini bisa kasih pengalaman berharga. Apalagi kalau, ya semoga aja, Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Amin. Nah, di sana kan kemungkinan Piala Dunia. bisa dibilang gitu, ini nunjukin dinamika sepak bola ya. Satu pintu ketutup, PSSI malah nemu pintu lain yang ngarah ke persiapan yang lebih fokus ke target utama, Piala Dunia. Milih lawan uji coba itu kan krusial banget strateginya. Oke, baiklah. Jadi
Ya udah, duel klasik Indonesia lawan Malaysia kita tunggu lagi kapan-kapan ya. Kita udah dengar alasan resmi FAM soal AFF U23 sama Piala Merdeka. Tapi kita juga lihat ada kritik, ada spekulasi. Apalagi lihat performa timnas kita yang lagi bagus. Sementara PSSI malah nemu alternatif yang strategis. Iya, yang menarik dari kasus ini tuh gimana ya, keputusan federasi itu bisa berlapis banget maknanya. Ada soal strategi, prioritas, mungkin sedikit jaga image juga kali ya, plus pasti ada bayang-bayang rivalitas sejarahnya itu. Bener banget. Tiap undangan uji coba, diterima atau ditolak, pasti ada pesannya ya. Betul. Dan buat Indonesia sendiri, fokusnya jadi geser nih. Mungkin ke persiapan yang lebih spesifik buat tantangan lebih gede di Asia. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan di rumah. Kira-kira nih ya, di luar alasan resmi yang udah disebutin tadi, faktor lain apa lagi sih? Mungkin taktis, psikologis, atau jangan-jangan politis yang bisa main di balik layar keputusan timnas nolak atau nerima uji kloba? Apalagi dari rival abadi. Pertanyaan bagus tuh. Jadi bahan pikiran ya buat Anda semua. Oke deh, sampai sini dulu ya pembahasan mendalam kita kali ini.